Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arkananta dengan NIM 19101171. Saya dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi dari kelas E. Dan cita-cita saya sebenarnya dulu ingin jadi TNI atau sebagai Polri untuk mengabdi pada negara. Namun qadar Allah, saya berbelok ingin menjadi engineer telekomunikasi. Oke, pada kesempatan podcast kali ini saya mendapat kesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang modul 1 yaitu variabel dan tipe data. Sebelumnya kita harus tahu dasar teorinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dasar teorinya. Dasar teori. Apa itu variabel dan tipe data? Variabel merupakan simbol yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Sedangkan tipe data adalah jenis nilai yang akan disimpan. Tipe data, seperti yang dikatakan di awal tadi, tipe data merupakan jenis nilai yang akan kita simpan dalam variabel. Ada beberapa jenis tipe data, yaitu yang pertama ada int atau integer, yaitu bilangan bulat. Contohnya seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua ada string atau teks. Nah, contohnya di sini kita tulis belajar C++ menarik sekali. Selanjutnya yang ketiga ada float atau bilangan pecahan. Nah, contohnya yaitu 1,5 dan 1,3, yaitu memiliki yang bersifat pecahan seperti koma-koma. Lanjut variabel. Variabel identik dengan objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Nah, pada saat sebuah variabel dideklarasikan, program seperti memesan tempat dengan ukuran tertentu sesuai tipe datanya pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Programmer dapat memberikan nama pada sebuah variabel untuk mempermudah pemanggilan variabel tersebut di dalam program. Oleh karena itu, pada saat mendeklarasikan sebuah variabel, programmer harus menentukan terlebih dahulu nama variabelnya dan tipe data dari variabel tersebut. Pada bagian penentuan nama variabel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai ketentuan untuk pemberian nama, yaitu pertama, nama variabel hanya boleh disusun dari huruf alfabet A sampai Z, angka dan karakter garis bawah atau underscore, seperti contohnya garis bawah underscore. Yang kedua, panjang nama tidak dibatasi tetapi sebaiknya interpretatif, yaitu mencerminkan nilai fungsi yang memiliki kandungannya. Dan yang ketiga, nama boleh dimulai dengan huruf alfabet atau karakter garis bawah, tetapi tidak boleh dimulai dengan angka. Nah, yang terakhir, nama boleh dimulai dengan huruf alfabet atau karakter garis bawah, tapi tidak boleh dimulai dengan angka. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah menyiapkan contohnya. Nah, di sini penamaan yang salah dan di sini penamaan yang benar. Nah, di sini yang pertama, contoh pertama, penamaan yang salah adalah satu data. Seharusnya penamaan yang benar yaitu data 1. Nah, yang kedua, contohnya nomor siswa. Di sini pakai strip, nggak boleh. Yang benar adalah nomor siswa. Jadi langsung. Dan yang contoh terakhir, nama siswa. Di sini pakai spasi. Seharusnya apabila ada nama yang panjang atau lanjutan, seperti yang kita tadi, menggunakan garis bawah atau underscore. Nah, di sini contohnya nama underscore siswa. Mungkin itu penjelasan sedikit tentang modul 1 yaitu variabel dan tipe data. Oke, kita akan lanjut contoh dari programnya. Oke, lanjut.
Nah, di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah menyiapkan program yang akan sedikit saya jelaskan mengenai variabel dan tipe data. Sebelumnya saya akan mengenalkan bagian deklarasi include. Nah, bagian deklarasi include bisa kita anggap sebagai library program lain yang ingin kita gunakan di dalam program. Nah, pada contoh atas ini eh, kita menggunakan pustaka IOStream. Nah, library ini berisi fungsi-fungsi untuk melakukan input dan output. Pada bagian deklarasi namespace, eh, sebenarnya bagian ini bersifat opsional, bisa ditulis atau tidak. Pada contohnya di atas menggunakan namespace, di sini namespace. Nah, eh, apabila kita tidak menggunakan namespace std, maka untuk menggunakan fungsi cin dan cout yang ada iostream harus diawali dengan std. Contohnya seperti ini. Jadi apabila kalau kita tidak menggunakan std, kita selalu awalnya seperti ini. Std. Std. Nah, jadi semuanya ditulis seperti itu. Std. Setiap ada cout maupun cin. Nah, tapi karena kita menggunakan std di awal, maka tidak perlu lagi menggunakan seperti tadi. Nah, ini untuk mempersingkat penulisan atau pengetikan. Lanjut, hmm, bagian fungsi maaf bagian fungsi main. Bagian ini adalah bagian terpenting. Disinilah kita akan banyak menulis kode program. Fungsi ini wajib di setiap program yang dibuat untuk dieksekusi. Selanjutnya penulisan statement dan ekspresi. Jadi itu penulisan statement dan ekspresi wajib diakhiri dengan titik koma seperti ini. Titik koma seperti ini. Apabila kita tidak menggunakan, maka jadinya error. Nah, apabila kita gunakan, maka program akan jalan. Nah, seperti itu. Tunggu dulu. Nah, di sini kita menggunakan float luas itu R itu jari-jari lingkaran. Nah, di sini kan kita mencari luas jari lingkaran. Kita menggunakan float karena eh, perhitungannya memiliki apa nilainya pecahan koma-koma. Nah, sini kita menggunakan cons float atau constata karena kita menggunakan pi yang sudah tetap angkanya 3,14 tidak bisa diganti, maka kita menggunakan cons float. Kalau kita float saja, nah di sini angkanya bisa kita ganti berapapun yang kita ingin masukkan. Nah, cout seperti ini hanya menampilkan nanti di layar output dari siapa strip. Nanti outputnya ini proses praktikum pemrograman dari outputnya nama, nim, kelas. Nah, ini semua hanya menampilkan di nanti sampai sini. Nah, program intinya adalah di sini. Nah, di sini kita memasukkan R untuk diolah. Nah, luas rumusnya jari-jari lingkaran yaitu luas sama dengan pi kali R kali R. Nah, kita langsung run aja ya. Run. Nah, di sini hasil runnya kita bisa lihat bahwasannya ini hanya menampilkan output saja dan program utamanya dari sini. Masukkan. Nah, kita misalnya masukkan 10. Nah, kita enter. Nah, di sini luas lingkarannya adalah 314. Kenapa 314? Karena kita menggunakan pi 3,14 dan kita menginputkan tadi angka 10. Nah, karena rumusnya pi kali R, jadi pi itu 3,14 dikali R itu 10 kali 10. 10 kali 10 100 dikali 100 kali 3,14 dan hasilnya dapat demikian. Hasilnya 314. Oke. Mungkin ini
program singkat yang saya buat. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan flowchart-nya. Nah, di sini terdapat simbol mulai dan simbol start karena sini bernama terminator, bisa disebut terminator. Nah, apabila kita menggunakan kalimat mulai, akhirannya harus selesai. Apabila kita menggunakan bahasa asing atau start, akhirannya harus end. Nah, ini bisa disebut dengan simbol processing atau simbol proses. Nah, di sini saya masukkan prosesnya float, luas lingkaran, sama R jadi lingkaran. Nah, di sini const float, nilai pi yang saya masukkan. Nah, di sini input, sini simbol input atau simbol output. Saya menginputkan inputnya R atau jadi lingkaran. Nah, kemudian diproses dengan masukkan rumus luas lingkaran pi kali R kali R. Nah, setelah diproses nanti akan muncul output atau hasil, yaitu luas lingkaran yang tadi sebesar 3,14. Nah, ketika sudah menampilkan hasil, maka program tersebut bisa dibilang selesai. Kita menggunakan simbol terminator. Nah, ya mungkin itu saja penjelasan singkat tentang modul 1 variabel dan tipe data dan contoh program, kemudian akhirnya flowchart yang saya bikin ini. Karena kita sudah di penghujung pembahasan, maka saya memiliki sebuah quotes yang akan saya bacakan. Bila kamu mengabaikan restu orang tuamu, pasti kamu tak akan bahagia, walau mungkin mimpimu terwujud. Maka dari itu, mintalah restu di setiap usahamu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.